You heard it here first. Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero. Bitcoin terus ngepump. Siapa yang membuat harganya terus naik dan kapan alternatif coin season mulai? Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya. Sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman udah like dan subscribe. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Komen juga videonya ya. Dengan berkomentar kalian berhak masuk ke undian free membership cuan kripto yang diadakan setiap bulannya. Di video kali ini juga saya akan ngundi untuk 2 orang pemenang yang berhak masuk ke grup cuan kripto secara gratis. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin sekaligus saya sharing kapan saya masuk marketnya. Jadi pastikan komen juga ya. Selamat datang di channel cuan kripto bersama saya Niko. Dan tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita masuk ke analisisnya. Kita belakangan ngelihat Bitcoin ngepump terus nih. Bahkan resistance-resistensinya itu ditabrakin. Pertanyaannya tuh apa sih yang buat Bitcoin ngepump seperti ini? Seperti biasa ya, cuan kripto itu selalu menyajikan berita dengan data. Yuk pertama kita ngeliat datanya dulu. Dari data weekly crypto asset flows, udah 10 minggu berturut-turut uang institusional itu masuk ke kripto. Totalnya itu bahkan sampai 1,7 billion. Ini tertinggi sejak Oktober 2021 atau sejak puncaknya bull run di tahun 2021. Jadi uang institusi itu masuk ke kripto banyak banget. Selain dari data itu, kita ngeliat juga Bitcoin holder udah mencapai all time high-nya. Yang dimaksudkan di sini adalah para Bitcoin holder yang nge-hold Bitcoin lebih dari 1 tahun itu udah mencapai 70%. Jadi supply di market itu sedikit banget dan secara institutional interest atau minatnya institusi sekarang itu udah masuk ke all time high. Dengan kata lain, semakin dekat Bitcoin ETF disetujui, institusi itu dipaksa beli Bitcoin berapapun harganya untuk mengcover Bitcoin ETF yang diperjualbelikan. Jadi bisa dibilang jawaban dari pertanyaan pertama tadi itu apa dan siapa yang membuat Bitcoin ngepump? Ya institusi. Karena kebanyakan orang yang udah holding Bitcoin lebih dari 1 tahun itu nggak mau ngejual Bitcoinnya. 70% mereka holding. Mau nggak mau dan harus mau institusi ya beli Bitcoin. Secara hukum ekonomi supply and demand, semakin sedikit supply-nya dan semakin tinggi permintaannya itu membuat harga jadi naik. Kalau kita ngeliat dari data likuidasi, retail yang masuk dengan posisi long dan masuk dengan posisi short itu hampir sama kena likuidasinya. Padahal harga lagi naik nih. Dan drawdown-nya itu kecil banget. 24 jam terakhir itu minim drawdown ya. Dari time frame kecil aja kita ngelihat ada sedikit penurunan, itu hanya 2%. Lalu lanjut naik, tapi posisi long yang kena likuidasi itu cukup banyak. Asumsi saya posisi long yang kena likuidasi ini dari data-data yang ada kemungkinan besar karena retail yang FOMO beli dengan posisi long menggunakan leverage besar. Drawdown-nya itu hanya 2% tapi kena likuidasi, berarti kan pakai leverage di atas 50 tuh. Dan dari hal ini kita bisa belajar FOMO sekaligus leverage besar itu nggak baik. Kalau kita ngeliat ke data funding rates sekarang itu normal ya. Funding rates-nya memang positif. Artinya posisi long itu lebih banyak, tapi di sini kelihatan bukan berat sebelah atau terlalu ekstrim ke posisi longnya. Jadi sentimen trader long dan short itu nggak terlalu timpang. Ngomongin masalah drawdown, jangan salah loh ya. Kita juga selalu ngelihat ada penurunan dulu loh saat berada di bull market. Saya kasih contoh nih ya. Di bull market terakhir, di sini kita ngelihat loh lagi naik tapi sempat ada turunnya dulu. Ini memang black swan event. Terjadi lockdown di mana-mana. Ini drawdown-nya sampai 62%. Tapi saat naik lagi di sini, kita juga ada ngelihat penurunan sedikit nih. Ini 15%, sebelahnya ini 16%, dan saat menuju all time high, ini ada drawdown lagi. Pertama di sini itu 30%-an. Jumlah yang cukup besar. Artinya kalau teman-teman beli di puncaknya nih, menggunakan leverage 5 aja udah pasti kena liquid. Lalu selanjutnya yang di sini, April 2021 itu penurunannya atau drawdown-nya itu 50
50% lebih. Pakai leverage 2 pun itu juga bisa kena liquid. Jadi jangan salah loh ya, saat bull market pun ada penurunan-penurunannya juga, karena market itu nggak bergerak satu arah. Kalau kita ngeliat dari data Glassnode, di tahun 2011 drawdown-nya itu 49%, hampir 50% nih. Di bull market 2013, ini ada drawdown lebih parah. Penurunannya itu sebelum naik lebih tinggi 71% dulu. Bull market 2015 sampai 2018 itu ada penurunan 36%, dan bull market terakhir atau yang sebelumnya itu penurunannya 62%. Di tahun 2023 kita baru ngelihat penurunan maksimal itu hanya 20%. Kalau menurut kalian di bull market sekarang, kira-kira drawdown-nya itu cukup 20% atau lebih gak sih? Tulis di komentar ya. Dengan berkomentar juga kalian berhak masuk ke undian free membership cuan kripto yang diadakan setiap akhir bulan. Naiknya harga Bitcoin selain institusi yang beli, ada hal lain lagi yaitu sentimen market yang menganggap The Fed sudah selesai menaikkan suku bunga. FOMC tanggal 13 Desember nanti itu 97% memproyeksikan The Fed nggak naikin suku bunga lagi. Bahkan kalau kita ngeliat ke probabilitasnya, para pelaku pasar itu sudah memproyeksikan di FOMC tanggal 20 Maret itu The Fed udah menurunkan suku bunga. Ini menarik banget loh ya. Menariknya itu karena The Fed menaikkan, menahan atau menurunkan suku bunganya itu berdasarkan ekspektasi para pelaku pasar. Loh kok bisa? Itu bukan kata-kata saya tapi kata Jerome Powell-nya sendiri. Saya pernah ngejelasin di grup membership cuan kripto tanggal 11 Juli. Videonya ini unlisted, nggak bisa dilihat oleh publik, khusus untuk teman-teman member grup cuan kripto. Saya selalu coba upload di publik tapi selalu gagal di take down. Jerome Powell sendiri yang ngomong. Dan siklus bull market itu secara historikal selalu ketika di suku bunga yang rendah. Kalau suku bunganya rendah itu otomatis The Fed udah nyalain printer uangnya loh ya. Dengan kata lain lagi quantitative easing. 2023 kali ini tuh agak unik karena jarang sekali terjadi bull run ketika suku bunga itu lebih tinggi daripada inflasinya. Tapi kalau kita ngeliat ke market, contohnya S&P ini hanya tinggal secuil lagi ya untuk melebihi tertingginya di tahun 2023. Kalau S&P mencapai ke all time high-nya itu masih sekitar 5%-an lagi. Masih lumayan lah ya. Semoga aja nggak ada hal yang membuat gagal bull run kali ini. Terlebih sentimen The Fed itu udah mulai ada indikasi untuk menahan bahkan menurunkan suku bunga di tahun depan. 4 bulan lalu saya pernah bikin loh video tentang The Fed, besar banget kemungkinannya untuk nggak naikin suku bunga lagi. Tapi video ini banyak banget yang skeptis ya, karena keadaan inflasi pada kala itu masih terus naik. Dan kalau kita ngeliat ke technical analysisnya tentang kapan alternative coin season mulai, sebelum masuk ke technical, like dan subscribe dulu dong. Nggak usah pelit-pelit, itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Dan nggak ada ruginya juga bagi kalian. Mau dislike juga boleh kok, supaya channelnya nggak masuk lagi ke rekomendasi kalian. Langsung aja kita masuk ke analisis ya. Pertama itu dari Bitcoin nih. Bitcoin weekly time frame 38.000 itu langsung dijebol nih. Hanya beberapa kali pencobaan tanpa adanya pembuatan higher low. Bahkan 42.000 ini juga ditabrak. Kalau kita ngelihat dari momentum indikator di weekly time frame ini udah masuk ke overbought. Momentum indikator pada kali ini tuh ngasih indikasi udah masuk ke teritori jenuh beli. Kalau masuk ke teritori jenuh beli artinya itu rentan banget harga sewaktu-waktu bisa terkoreksi. Dan kalau kita turun ke time frame daily, sekaligus kalau saya munculkan posisi trader besar atau whales yang masuk dengan posisi long itu, sekarang itu udah banyak banget yang ditutup posisinya. Bahkan para whales yang tutup posisi long itu mulai dari harga 38.000 ini nih. Artinya itu para whales udah mulai profit taking. Tapi apakah harganya itu udah mau balik arah? Ya belum tentu juga ya. Nggak ada satu orang pun yang tahu harga itu mau lanjut naik atau turun. Bahkan AI tercanggih pun nggak bisa memprediksi hal itu. Para whales profit taking itu hanya untuk mengamankan profitnya. Orang yang memanage uang banyak itu lebih pintar. Mereka itu ngelihat resiko di market udah makin besar. Jadi mereka tunggu ketika ada kesempatan bagus lagi untuk masuk market ya. Beda sama kebanyakan retail yang lihat market dengan FOMO. Kalau kita ngeliat secara daily time frame di momentum indikator di sini terbentuk bearish divergence. Bearish divergence ini belum confirm. Bisa aja bearish divergence itu menjadi invalid kalau di harganya makin naik membuat higher high sekaligus di momentum indikator membuat higher high lagi. Ini bisa invalid. Karena sampai sekarang kita masih belum ngelihat setelah pumpnya nih, hampir seminggu itu nggak ada closing candle merah. Jadi sampai detik ini masih belum confirm bearish divergence-nya. Kalau di extend, ini masih terhitung bearish divergence juga. Bearish divergence itu menunjukkan ada perbedaan antara pembentukan harga dan juga momentum dari buyer sekaligus sellernya. Kalau ada perbedaan antara harga dan momentum, artinya pergerakan harga itu nggak selaras. Dan ada yang salah. Output dari bearish divergence itu bisa dua. Antara konsolidasi dengan volatility yang tinggi atau terjadi bearish price action. Kalau teman-teman di sini yang nggak percaya sama pahamnya Bitcoin dan pengen nge-short, perlu dipertimbangkan
pertimbangkan konfirmasinya juga ya. Counter trend itu lebih bahaya karena tren secara keseluruhan kita udah jelas banget ngelihat ini bullish dan ini merupakan awal dari bull market yang lebih besar lagi. Bull market ini bisa gagal kalau Bitcoin sampai breakdown di bawah 29.000. Sebagai trader kita harus open sama semua possibility loh ya. Nggak boleh gelap mata atau ngelihat secara fanatik. Harga Bitcoin pada saat ini memang agak beresiko lagi di teritori overbought sekaligus terbentuk bearish divergence. Ditambah lagi sentimen dari dollar index itu udah mulai menguat. Dollar index ini udah mulai menguat sedikit demi sedikit. Bahkan sekarang itu udah bisa dibilang tanda-tanda mau balik arah naik lagi nih. Di dollar index kita ngeliat di sini itu ada gap kosong. Kebanyakan gap turun itu selalu terisi kembali. Perlu diperhatikan di dollar index, kalau sampai dollar indeksnya itu naik di atas level yang ini ya, atau di atas 104,5, itu kita bisa ngelihat adanya koreksi yang cukup besar di kripto. Kebanyakan pergerakan dolar indeks itu mayoritas korelasinya berbanding terbalik sama harga aset beresiko seperti kripto dan juga stock market. Sebagai trader ini penting di watchlist. Dan untuk menanggapi pertanyaan kedua, apakah alt season itu mau mulai atau belum? Kalau kita ngelihat belakangan ya, terutama 7 hari belakangan nih, koin-koin itu kebanyakan pada naik. Dalam 7 hari terakhir, ORDI naiknya 115%, Terra Classic 69%, IOTA 68%, dan lain-lain ini cukup tinggi naiknya. Tapi faktanya di sini kita ngeliat bahwa Bitcoin dominance itu masih tinggi, bahkan ini lebih tinggi. Alt season itu nggak bisa terjadi kalau Bitcoin dominance-nya masih naik. Tanda panah ini hanya gambaran saya aja loh ya. Saya pernah ngegambarin ini di update video member tanggal 26 Oktober nih. Ini gambaran atau proyeksi tentang Bitcoin dominance saya. Sekarang itu emang mirip banget. Kalau emang ini benar ya kita akan menuju ke teritori 57% Bitcoin dominance-nya. Semoga aja enggak lah ya. Saya juga berharap ini nggak terjadi. Karena kalau sampai Bitcoin dominance naik terus dan Bitcoinnya terkoreksi, alternatif koin itu bisa terkoreksi jauh lebih dalam. Untuk mencapai alternatif coin season, Bitcoin dominance itu harus turun nih. Lalu harga Bitcoinnya naik, alternatif koin baru deh terjadi alt season. Yang kita nggak pengennya itu adalah Bitcoin dominance naik, lalu harga Bitcoinnya turun, alternatif itu bisa ngedump. Semoga aja ya. Yang terjadi itu Bitcoin dominance turun, Bitcoinnya naik, lalu alt season. Atau paling minim Bitcoin dominance itu naik, tapi Bitcoin-nya stabil nih. Alternatif coin itu lagi di fase akumulasi. Untuk pertanyaan alt season kapan mulai ya kita masih belum ngeliat ada tanda-tanda itu. Pertama itu Bitcoin dominance harus turun di bawah 52% untuk terjadi alt season. Simpelnya begitu ya. Untuk koin lain sekaligus kapan saya masuk marketnya tersedia ada di grup membership Cuan Kripto. Simpelnya begitu ya. Like dan subscribe kalau ngerasa terbantu. Dislike aja kalau nggak suka supaya channelnya nggak masuk lagi ke rekomendasi kalian. Nggak ada ruginya bagi saya. Sekarang langsung aja ya kita undi untuk pemenang free membership Cuan Kripto di bulan Desember. Saya mau ngambil dari video yang terakhir ini aja deh ya. Dan langsung aja kita undi pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Dwi Agustin Putra. Untuk pemenang kedua saya mau ngambil agak random nih dari video ini kali ya. Karena cukup kontroversial waktu itu. Langsung aja deh kita undi pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Teddy Wibowo. Selamat buat para pemenang, langsung kontak admin yang ada di deskripsi ya. Bagi yang belum beruntung, tiap Cuan Kripto update video di komen ya. Kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar, karena berlaku untuk 2 orang. Bagi yang mau langsung join ke grup itu juga bisa. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin sekaligus saya sharing kapan saya masuk market ya. Ini grup berbayar tapi murah kok. Saya nggak patok tarif mahal karena saya udah kaya. Terjangkau buat semua orang, nggak sebanding harganya dibandingkan aset teman-teman dan juga edukasi yang didapat. Yang berminat gabung bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit
sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.